Para bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi selamat pagi semuanya. Hari ini gereja menyambut Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Ini merupakan minggu terakhir atau terakhir dari tahun liturgi kita. Minggu depan kita sudah menggunakan tahun liturgi yang baru. Kalau tahun ini adalah tahun B, maka minggu depan kita sudah memasuki dengan tahun yang baru, tahun yang C. Seperti lazimnya, umumnya, normalnya, pada penutup tahun kita melakukan refleksi diri, maka marilah hari ini kita juga merefleksi diri, merefleksi tentang apa makna Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam bagiku. Apakah selama ini, khususnya 1 tahun belakangan ini, apakah selama ini dan setahun belakangan ini, apakah kita telah mengenali, telah mengakui Yesus sebagai Raja Semesta Alam, Raja yang mempunyai kuasa, yang mempunyai wewenang, baik di atas bumi ini maupun di surga yang diserahkan oleh Bapa kepadanya. Para bapak, ibu-ibu, saudara terkasih, mengawali refleksi atau renungan kita ini, kita bersama diajak bertanya, siapakah sesungguhnya Yesus Sang Raja Semesta Alam itu? Siapa dia? Kalau kita berbicara siapa Yesus Raja Semesta Alam itu, maka kita bisa mendapatkan perbandingan. Kita dapat melihat pembanding yang ada. 1, di muka bumi ini banyak dinasti, banyak suatu rentetan kerajaan, rentetan pemerintahan dan penguasa, dan umumnya mereka runtuh dan hancur. Sedangkan kerajaan yang dipimpin oleh Yesus tidak pernah jatuh. Ia memerintah selama-lamanya, ever and ever. Itu bedanya. Beda pertama antara raja pada umumnya, pemerintahan pada umumnya, dibandingkan dengan Yesus adalah itu. Mereka ada keterbatasan, sedangkan Yesus tak terbatas. Lalu yang kedua, bagaimanakah ciri khas Yesus sebagai seorang raja? Yesus adalah raja yang membawa kedamaian, bukan perang. Ia membawa keadilan, bukan kekacauan. Dia membawa kebahagiaan abadi, bukan kesenangan yang fana, kesenangan yang sementara. Ia adalah raja yang sungguh-sungguh raja. Ia datang membawa kasih, bukan peperangan, bukan perpecahan. Ia datang membawa belas kasihan, pengampunan, bukan dendam. Ini yang mesti menjadi suatu permenungan bagi kita. Yesus Sang Raja yang kita maksud adalah Raja yang membawa kasih, bukan perpecahan. Raja yang berbelas kasih, mengampuni, dan bukan dendam.
Ini ciri khas kalau kita merefleksi kembali, merenung kembali siapakah raja kita itu. Marilah kita juga bertanya kepada diri kita, apakah sejauh ini kita menjadi pengikut Yesus Sang Raja dengan setia? Setiakah kita? Apakah kita ini menjadi pribadi-pribadi yang setia mengikuti Yesus? Karena dikhawatirkan ada sekian banyak orang mengaku pengikut Kristus Raja, tetapi nyatanya kadang-kadang melupakan Dia, mencampakkan Dia, meninggalkan Dia. Maka saya mengajak kita sekalian, kalau kita ini mengaku diri sebagai pengikut Kristus Sang Raja yang setia, sungguh-sungguh setialah padanya. Saya punya pembanding. Bandingannya adalah begini. Ada sekian banyak di antara kita ini menjadi fans yang setia, pengagum setia orang yang kita sukai. Contoh di dunia olahraga, pada punya fans atau punya kegemaran yang kita ikuti dan aku menjadi fans yang setia. Contoh, kalau saya sebagai penggila bola, saya pernah menjadi fans berat Barca, MU, atau Juve. Saya kenal mereka, mungkin saya kenal pemain-pemain kesebelasan itu daripada mungkin nama Santo dan Santa. Yang membuat akhirnya kalau aku suka pada dia, aku menjadi fans yang setia pada dia. Fans setia. Lalu saya tanya ini, ibu-ibu ada yang suka nonton sinetron? Ada yang nonton Ikatan Cinta? Ibu dapur tempat saya tinggal itu, aduh, yang namanya nonton Ikatan Cinta, nggak mau kehilangan sedetik pun. Sambil nyuci piring, liatin HP, matanya ke layar HP terus. Itu bukti dia tuh fans cinta, Ikatan Cinta yang demikian luar biasa, ngefans banget. Lalu sekarang adik-adik muda juga di tempat kita begitu kegila-gilaan kepada K-pop, gaya kekoreaan banget, maniak. Nah, kalau kita bisa seperti itu, pertanyaanku, apakah kita juga setia? Bahkan mungkin dalam tanda kutip kita juga maniak kepada Kristus Sang Raja, Raja kehidupan saya. Jadi sebenarnya kita punya pembanding yang bisa kita pergunakan tolok ukur untuk mendudukkan sejauh mana aku dekat dengan Kristus Rajaku. Dan pertanyaan yang terakhir adalah, apakah aku mengikuti jejaknya untuk menaburkan benih cinta kasih kemanapun kita diutus, karena dia adalah Raja cinta kasih. Nah, kalau kita mengaku diri sebagai pengikut setia Kristus Raja semesta alam, Sang cinta kasih, maka dimanapun kita berada, mari kita juga menaburkan cinta kasih. Para bapak, ibu-ibu, dan para terkasih dalam Tuhan Kristus, pekan depan kita memulai tahun kalender yang baru. Sekaligus kita juga memasuki masa Advent. Kita diajak berkegiatan aksi Advent pembangunan. Dan tahun ini AAP kita, aksi Advent bangunan kita, bertema hemat kertas demi menyelamatkan bumi rumah kita bersama. Kita diajak
berhemat kertas. Jadi kalau ada kegiatan pribadi, sebutkanlah kalau kita sedikit-sedikit menggunakan tisu, boleh kita menguranginya. Kalau sedikit-sedikit kegiatan kita menggunakan kertas dengan ukuran A4 atau F4, kalau bisa dikurangi, kurangilah. Kalau juga alat-alat bungkus, dikit-dikit kita menggunakan kertas, bagaimana kita bisa menguranginya? Jadi hari ini menyambut Hari Raya Kristus Raja, akhir tahun liturgi, minggu depan dengan tahun liturgi yang baru, kita diajak memasuki masa Advent dengan tema hemat kertas demi menyelamatkan bumi kita bersama. Dan yang bisa kita ikuti adalah satu, acara pendalaman iman. Kemarin waktu kita Oktober merayakan bulan Rosario, sangat bagus ya. Beberapa lingkungan memberitahu pada saya, Romo, Rosario di tempat kami banyak sekali pengikutnya, meskipun online. Nah, silakan juga kita di AAP ini terlibat untuk pendalaman iman AAP. Lalu selain daripada itu, selama Advent nanti kita juga diajak mengumpulkan derma, aksi sosial Advent pembangunan kita. Sesungguhnya pengumpulan dana itu bukan sekedar mengumpulkan uang dan uang, tapi boleh pertobatan kita ungkapkan dalam bagaimana kita mempersembahkan sebagian dari milik saya. Dan program dari Kuskupan kita mengkhususkan bahwa dana yang terkumpul di masa Advent untuk kita berdayakan di paroki ini tidak disetor kemana-mana, tidak. Kalau APP ada yang ke nasional, kalau Minggu Komsos ke nasional, Minggu Kitab Suci ke nasional, dan seterusnya. Kalau selama kegiatan AAP kita mengumpul dana untuk pemberdayaan di paroki kita, maka dukunglah untuk majukan paroki kita. Dan yang terakhir, mari oleh datangnya tahun baru, masa Advent, kita bersama berjuang keras mengakhiri masa Advent dengan menjadi manusia baru, bertobat, mengaku dosa sebelum Natal kita rayakan. Dengan demikian kita akan lahir baru untuk menyambut Yesus Sang Raja, Sang Pembaharu. Tuhan memberkati.